Ayana jam sabaranya? 我不会说孙丹妮斯，对不起。Oke, minasan purasun, balik lagi di JVS Hunter bersama saya Raka Rahmat. Jadi saya sudah ada di event GJUI yang ke-29. Tahun lalu itu GJUI udah ada lagi setelah zaman-zamannya pandemi, tapi gak di UI. Sekarang akhirnya di UI lagi nih, udah full kami event. Penontonnya ini banyak banget yang bisa dilihat dari sini. Tapi nanti malam bakal lebih banyak lagi karena JKT48 tampil cuy. Oke, biar gak lama-lama lagi, kita lanjut ke cosplayer atau pengunjung pertama yang bakal saya wawancarai. So, stay tune di video ini. Ya, ini dia cosplayer pertama yang bakal saya wawancarai. Ya, ini saya cuma nanya soal ini aja sih. Soal ini eventnya kayak gimana, habis itu pengalaman cosplay juga termasuk. Nanya-nanya karakter juga, gitu. Sebelumnya boleh kenalan dulu ke penonton, namanya siapa? Halo, nama aku Jennifer. Sama kenal Jennifer ya. Ya tadi udah kenalan sih ya. Jadi menurut Jennifer sendiri ini eventnya gimana? Cukup seru sih. Kalau aku datangnya dari hari pertama, kedua, ketiga, tapi paling pecah hari ketiga karena nanti malam bakal ada JKT48-nya. Oh iya. Sebenarnya saya nggak begitu suka sih walaupun saya beli ininya. Okay. Beli ini ya. Soalnya ini desainnya bagus gitu. Iya. Ya gitu. Meramaikan aja. Meramaikan ya bisa dibilang sekaya lebih enak buat ngerekam sih ya, ngerekam untuk sebagian footage buat after event gitulah gitu. Kalau untuk lagu-lagu agak ya gitulah gitu. Iya. Nah kalau seandainya kelebihan sama kekurangan event ini yang kerasa apa aja? Kalau kelebihannya pasti udah oke, panitianya sigap ya, apalagi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau kekurangan sejauh ini aku belum merasakan ada hal-hal yang mengganggu aku sih. Kalau hal-hal minor itu di setiap acara pasti ada, tapi masih bisa di excuse, aman. Iya. Oke, 1 sampai 10 mau ngasih berapa? Acara ini? Iya. 10? Mantap ya. Iya. Ya ada pesan kayak buat yang bikin acara ini gitu? Oke, karena yang bikin acara ini dari sastra Jepang, gambarimashou minasang, udah hebat, keren. Oke, itu tadi soal event-event di sini, soal ngomongin event di sini. Kadang saya mau nanyain soal pengalaman cosplaynya. Jadi ini tuh tadi sebenarnya sempat foto bareng juga. Kirain saya itu Hatsusa Izuna dari No Game No Life, ternyata ini Nana dari Mobile Legends ya. Betul. Iya. Untuk kali ini kalau saya gak tahu karakternya, saya pengen nanyain seberapa tahu ini karakternya kayak gimana ceritanya, gimana cara ngeceritain karakter ini gitu. Tapi kalau tahu ya kita sama-sama ngobrolin lah gitu. Ya. Kebetulan saya emang main ML tapi gak tahu Nana. Menurut Jeva sendiri Nana itu gimana? Oke, kalau Nana ini kayaknya setiap player ML pasti tahu karena paling ngeselin, kematian banget, apalagi nanahnya bentuknya gajah ya. Tapi hari ini kebetulan saya bukan pakai skin gajah, jadi skin yang kimono. Spesial MCL atau MSC gitu namanya. Oke, jadi Nana itu ada skin gajah. Iya. Tapi pakai ada telinga kucingnya juga gitu. Nanahnya pakai kostum gajah, jadi mukanya doang. Wow, baru tahu ya. Jennifer sendiri cosplay dari kapan? Saya sebenarnya NPC ya guys ya. Jadi ini cosplay karena iseng doang. Iseng ya, artinya baru pertama kali ya? Kedua kali sih. Kalau pertama kalinya itu karena ada event kampus juga buat jurusan sendiri. Jadi hutau waktu itu pertama kali. Jadi hutau ya, emang ngabosnya di mana? Di UI. Di UI? Acara apaan ya? Acara fakultas sih waktu itu lomba. Terus saya supporteran karena saya dari jurusan sastra Cina. Jadi kan hutau jadi karakter vampir Cina gitu. Oh. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah nih. Hutau kan ya? Ya hutau. Oh, hutau itu dia itu direktur perusahaan pemakaman gitu. Yang vampir Cici. Apa zombie? Kayaknya kalau Cici itu dia ini vampir sih, vampir Cina gitu. Pokoknya masih Cina-Cinanya, jadi saya jadi hutau. Iya. Tapi mau nyobain cosplay jadi Cici nggak? Atau Nana gitu kalau versi bahasa Jepangnya? Tapi ya sama aja, itu mah cuma penyebutan namanya, karakternya doang. Kalau ada kesempatan mungkin boleh. Next event. Iya. Ya, itu saya baru dengar sih ini sastra Cina gitu. Soalnya
kalau di Bandung itu ada di Unpad gitu. Sastra saya juga gitu, di Unpad gitu. Nama himanya apa ya? Himangkok gitu. Ini nama himanya apa? Kalau kita di UI sastra Cina himanya IMSI, Ikatan Mahasiswa Sinologi. IMSI. Ya. Oh iya. Sorry ya, apa tuh menjalar gini. Iya, tapi balik lagi ke cosplaynya lah gitu. Iya. Kalau saya sendiri ini saya dikit aja nih. Saya dari ini sih. Kalau saya itu masih kuliah sih di UPI. UPI. Iya. Okay. Asli Bandung. Oh. Iya. Halo Halo Teh. Halo Teh. Oke. Damang. Damang. Oh, alhamdulillah tuh Damang mah. Iya. Ayana jam sabaranya. 我不会说孙丹尼斯，对不起。Ah, 幸福到。呀，蜜雪，谢谢。冰淇淋。冰淇淋。udah ini udah makin inilah. Oke, udah oh iya karena baru ini cosplay 2 kali tadi mau nanyain soal lomba cosplay atau apa. Tapi kalau ke event sendiri udah dari kapan? Ke event ginian. Iya, eventnya Jepangan. Kayaknya pertama kali ke Impact Nation deh, yang ada di Bintaro pre-eventnya. Terus event keduanya Impact Nation, ini event Jepangan ketiga di sini. Impact Nation jadi itu biasa ya? Jadi orang biasa ya? Maksudnya tuh nggak cosplay gitu? Nggak, saya jadi NPC. Oh iya. Menikmati konser soalnya. Menikmati konser? Betul. Emang dapat tiket yang mana? Aku ngambil yang hari kedua, yang ada Burnout Syndrome, Rail, sama Flow. Oh iya. Hari kedua nggak maksudnya di mana? Di blue, pink, merah atau? Duduk di pink. Pink ya. Beli kok? Bisa lihat yang semuanya. Oh iya. Ikut war tiket atau war giveaway? Nggak perlu war, saya belinya early bird. Early bird. Iya. Oh ya early bird juga war tiket juga kan gitu. Soalnya kan early bird paling murah. Iya paling murah, terus ya kebetulan masih banyak tiketnya jadi saya nggak kehabisan, aman. Oh iya. Oh saya war giveaway sih. Oh oke deh. Iya dapat 2 hari. Wih hebat. Iya. Iya. Dulu pas masih ada FID gitu dapat tiket konser 4. Wih hebat banget. Iya. Tapi ya dulu mah itu sih sedikit sih ya ikutan gitu. Iya dipakai seumur hidup tuh. Sepanjang tahun. Hoki setahun dipakai. Gak juga kadang saya selalu beruntung sih. Kayak gitu. Jadi hidupnya dari gacha. Enggak juga, saya itu 50% usaha, 50% takdir atau enggak luck gitu. Oke. Iya. Sip. Sebenarnya itu basic sih ya, gitu. Iya. Oke, makasih banyak ya udah mau diwawancara. Ya, sama-sama. Iya, oke. Nah, kalau gitu mari kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Oke, bye-bye. Oke, ini adalah pengunjung dan cosplayer yang kedua yang bakal saya wawancarai. Jadi sebelum dimulai boleh perkenalan diri dulu ke penonton? Ya, namaku Mas Suzu, aku cosplay Kobo Kanairu at your service. Let me be your sun to shine your day. Hehe. Yuzu atau Rian sih? Mas Suzu. Suzu. Ya, nama panggung. Oh iya oke, iya. Ya gak apa-apa lah. Iya. Jadi menurut Mas Suzu ini eventnya gimana sih? Seru sih Kak, karena aku sendiri bukan dari Jakarta, tapi dari Surabaya dan nyobain event di sini ternyata gede juga, nggak kalah gede sama di sana. Jadi jauh-jauh dari Surabaya ke sini ya? Iya. Apa sekalian mampir ke rumah kerabat gitu? Emang aku totalitas buat datang ke GJW ini sih, katanya bagus banget, jadi ya aku sempetin waktu buat datang. Sejujurnya Mas ini lebih edan sih, lebih niat daripada gua dari Bandung. Wah, beda dikit lah. Surabaya jauh Pak. Iya, gitu. Nah, kelebihan sama kekurangan yang dirasa apa aja sih? Mungkin ya kekurangannya ya rame aja sih, rame banget. Jadi kayak kadang ngerasa ngap atau apa. Cuman ya ini kan tipikal acara Jepangan kan emang biasa kayak gini. Sisanya sih top, mantap. Oke. Ya. 1 sampai 10 mau ngasih nilai berapa nih? 17,5 lah. 17,5. 17,5. 17,5 per 10. Iya. Agak di luar Nurul sih, tapi gak apa-apa lah. Iya. Ada nggak pesan-pesan buat yang bikin event ini? Mungkin ke panitianya gitu, biar eventnya kayak gimana atau semangatin gitu? Ya pokoknya semangat terus buat panitia GJUI. Semoga tahun depan lebih bagus, lebih meriah, lebih cool lah dari ini. Dan semoga mungkin bisa merambat ke Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Mungkin gitu aja Mas. Oh iya oke. Itu tadi ngomongin soal event, ini bakal ngomongin soal intermezzo sih, tapi mungkin kebanyakan cosplay. Kan masih dari Surabaya nih. Ya. Mas naik apa? Bus atau kereta gitu atau pesawat gitu? Naik kereta ke sini. Kereta ya? Iya. Oke.
Berapa sih kalau kereta kalau dari Surabaya ke Jakarta yang naik sama nama keretanya apa? Aku lupa nama keretanya, kayak kereta malam. Harganya ya 400 ribuan lah, 400 ribuan. Oh iya, oke. Ya, mungkin nanti bisa saya cari lah. Ya, boleh. Untuk sekarang cosplay ini Mas, ini cosplay dari kapan sih? Aku udah cosplay dari tahun lalu. Tahun lalu bulan Agustus mungkin. Pertama kali cosplay jadi siapa? Jadi Marin Kitagawa. Oke. Ya. Ini masih ingetin saya ke ini ada orang dari Jogja namanya Yoda. Oke. Dia ini ya mas-mas gini ya konsepnya sama, suka nge-cosplayin karakter-karakter cewek juga gitu. Ya nge-cross lah gitu. Nah, sekarang mau ngomong ini soal Kobokan Nairo. Mas sendiri soal Kobokan Nairo yang Mas tahu, Kobokan Nairo itu karakter yang kayak gimana sih? Yang cheerful, yang selalu positive vibes walaupun omongannya kadang-kadang nggak bisa dikontrol, tapi tetap seru, ngehibur, ya suka ngabsen, kayak the best lah Kobo. Ya, ini tuh ya ibaratkan ini ibaratkan Winda Basudara versi bocil, versi cewek gitu ya. Betul. Iya. Sebenarnya yang saya lihat dari Kobokan Nairo sendiri itu dia ya karakter sebenarnya yang lucu, tapi dia beda sendiri. Jadi kan Kobokan Nairo ini dia kan holo hero kan ya. Ada Zeta, ada Kayla. Sebenarnya ketiga-tiganya ini lucu dan bikin ngakak sih. Ya, cuma lucunya Kobo ini dia dua. Lucunya itu ngakak, lucunya itu imut sama ngakak. Dan tipikalnya ini emang ya kayak bocil kematian gitu lah. Bocil kematian. Iya. Oke. Buat Mas Yuzu sendiri Suzu ya benar. Ya. Buat Mas Yuzu sendiri udah pernah ikut ini enggak sih? Coswalk? Kebetulan tadi baru pertama kali ikut coswalk. Tadi ya? Tadi ya. Oh, iya. Oke. Ada tips nggak biar pede gitu tampil lomba cosplay gitu? Yang penting urat malunya putusin dulu, nanti nyambungin lagi setelah acara. Oh iya, oke. Ya makasih ya Mas. Iya. Nanti ya abis ini ya sebenarnya nanti ini diomonginnya nanti, tapi ya kita bakal lanjut ke pengunjung atau cosplayer berikutnya ya. Ini dia pengunjung atau cosplayer yang ketiga yang bakal saya wawancarai. Sebelumnya boleh kenalan dulu ke penonton, namanya siapa? Halo, nama aku Gita. Aku dari Depok. Depok ya? Oh ya, salam kenal ya. Iya. Ya. Jadi saya bakal nanyain soal event ini sama soal intermezzo gitu, kayak soal pengalaman cosplaynya gitu sama yang lain-lainnya gitu. Kita kan ya? Iya. Menurut kita sendiri ini eventnya gimana? Seru, rame banget, terus juga cosplaynya banyak banget cosplayernya. Terus keren-keren. Oh, oke. Ya. Kelebihan sama kekurangan event ini yang kerasa apa aja ya? Kalau buat kelebihan di sini banyak banget booth-nya, terus banyak banget lomba-lombanya. Terus kalau kekurangannya paling banyak banget orang yang buang sampah sembarangan di sini. Jadi banyak sampah yang berserakan. Oh, iya sih. Ini emang sangat disayangkan sih. Tapi ya itu mah salah ke pengunjung yang buang sampah sembarangan gitu sih. 1 sampai 10 mau ngasih berapa? 8,5. 8,5 ya. Oh iya, oke. Ada pesan-pesan buat yang bikin event ini, buat panitianya gitu? Tolong dilanjutkan. Jangan sampai sini aja. Harus lebih meriah lagi, harus ngundang banyak gue starnya ya. Iya. Harus lebih meriah lagi pokoknya. Iya. Kayaknya anginnya lagi kenceng ya, moga-moga tripodnya gak jatuh. Ya, amin. Iya. Itulah pembukaan dari intermezzo kali ini, karena tadi ngomongin event sudah beres. Iya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke kita sendiri, ini kan cosplay jadi hanya Forger nih. Iya. Menurut kita sendiri ini hanya Forger tuh karakter yang kayak gimana sih? Dia ceria, terus lincah, tapi ada kesedihan di baliknya. Sorry ya, tadi ada iklannya. Iya, tadi ada yang lewat ya. Emang sih ini hanya Forger ini ya karakter ya cewek ya gitulah, bocah cewek gitulah, ya bocil ya, bocah kecil lah, bocil yang lucu tapi punya kemampuan buat membaca pikiran orang lain gitu. Ya emang sih ini satu keluarga punya kayak batanya tersendiri, tapi kalau yang ini agak magic juga sih. Iya. Iya. Iya gitu. Iya. Tapi kalau animenya nonton kan ya? Nonton. Kalau kita sendiri ini cosplay dari kapan? Dari 2022 akhir, awal 2023. Awal 2023 ya? Atau 2022 akhir? 2023
awal kayaknya. Di mana? Di event mana? Apa ya, di apa sih waktu itu tuh, pokoknya di Jakarta, lupa namanya. Oh Event iya apa? iya. Banyak sih kalau nggak di Poin, Semangdu, di mall mana gitu, ya gitulah. Tapi itu juga event pertama kali ke event. Enggak, jadi itu pertama kali cosplay guys. Oh. Iya. Iya, kalau pertama kali ke event kemana? Pertama kali ke event adalah ke Bogor. Bogor ya? Oh iya, dari Depok ke Bogor mah tinggal naik KRL ya? Enggak, naik motor kita. Naik motor ya? Oh, lebih irit kah? Enggak sebenarnya. Oke. Enggak Kak, dari bensinnya. Kan dari Depok ke Bogor lumayan ya, kayak 1 jam atau 40 menit. Kalau ke Bogor Square 40 menit biasanya. Oh iya iya. Ya. Ya bisa dibilang lebih cepat lah gitu, ya kan? Ya. Ah iya oke. Pernah ikutan coswalk gak? Enggak, kalau coswalk tidak. Karena sebenarnya baru mau mulai, cuman kayak bingung buat nentuin kostumnya tuh, sama di event mana bingung gitu. Oh iya. Jadi baru mau mulai sih sebenarnya. Ada ini nggak, ada cosplay nggak? Nanti di event selanjutnya mau jadi siapa gitu? Pengen jadi iya lagi iklan ya guys. Mau jadi apa ya? Belum sih, masih bingung. Sebenarnya ada banyak, cuman bingung. Iya oke. Ya udah. Ya makasih ya. Iya. Nah lanjut lagi ke ini narasumber yang keempat ya. Oke, inilah adalah pengunjung keempat yang bakal saya wawancarai. Jadi sebelum dimulai boleh tolong perkenalkan diri dulu ke penonton. Halo, nama aku Via, salam kenal. Oke, ya sama kenal juga ya. Ya. Menurut Via sendiri ini event GJUI yang ke-29 ini gimana? Lumayan sih, rame suasananya. Terus emang sempet panas tadi, tapi sekarang udah agak adem, jadi ya enak, seru sih. Iya. Oke. Kelebihan sama kekurangan event ini yang kerasa apa aja? Kalau kelebihannya karena selain tempatnya di UI sendiri ya, itu poin plusnya. Terus kayak ada makanan, minuman, terus tempat ganti buat cosplayer juga itu ada disediain. Tapi kekurangannya mungkin tempat penitipan kali ya, penitipan barang. Oh iya. Oke, kalau 1 sampai 10 mau ngasih berapa? 8,5. 8,5 ya, lumayan juga sih. Ada pesan-pesan nggak buat panitia event ini? Semangat terus, sukses acara ya. Ya. Ya oke. Tadi ngomongin soal event, sekarang ngomongin soal intermezzo lah. Tapi ini difokusinnya ke cosplay. Tadi bener kan namanya Via kan, bener? Ya. Nah, Via ini lagi cosplay jadi itu kan, jadi Zero tuh dari Darling in the Franxx. Tuh. Iya. Saya tuh nggak nonton animenya, tapi saya suka openingnya. Oh iya. Kiss of Death ya? Ya, betul. Suka juga lagunya. Iya, tapi aku udah lama gak dengerin. Oh iya. Menurut Via sendiri ini Zero tuh itu karakternya kayak gimana sih? Kalau Zero tuh kan dia awalnya agak dingin gitu kan ya awal-awalnya, terus dia cuman baik sama siapa tuh yang hero ya, yang MC ya itu. Baiknya sama itu doang. Terus menurut aku Zero tuh juga kayak sebenarnya dibilang flirty, tapi nggak begitu flirty juga sih karakternya. Oh iya. Ya. Oke. Kalau Via sendiri ini cosplay dari tahun berapa? Aku baru tahun ini, mulai bulan Februari kemarin. Baru tahun ini ya. Ini sebenarnya saya ke Jabodetabek tuh udah seminggu sekali nih dari tanggal 23 ini. Emang sih kebanyakan yang saya wawancara ini baru-baru semua gitu. Kalau saya dari sebelum pandemi sih kalau ke event di Jepangan. Terakhir kali ke GJUI aja pas tahun 2017. Oh. Iya. Iya, kalau Gitu. Dari Bandung naik motor sih. Oh, ikut dari Bandung naik motor. Dari Bandung naik motor, iya. Saya dari Bandung sih. Iya, sama teman. Cuma pulangnya pas lewat puncak, karena macet, jadi nyari jalan alternatif itu malah nyasar ke kuburan malam-malam. Kalau aku dari Bogor ke sini. Mau Bogor ya, KRL ya pasti. Ya, KRL. Oh iya, oke. Nah, baru tuh, tapi udah pernah ikut coswalk belum? Aku belum pernah ikut. Ya, atau lomba cosplay lainnya itu belum ya? Belum. Dan Belum ya. Next cosplay mau jadi siapa di event selanjutnya? masih belum tahu sih, mungkin karakter dari Genshin atau Honkai Star Rail ya. Mau coba jadi power gak?
Sempat kepikiran. Kayaknya ya masuk cosplay sih. Iya. Oke. Ini sebenarnya saya ada satu permintaan, tapi kalau mau ditolak nggak apa-apa. Bisa ini nggak acting jadi Zero tuh nggak? Gimana ya? Bingung sih kayaknya. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ya, itu tadi saya sama Via ngomongin soal event, ngomongin soal percosplayan juga lah, sama intermezzo tipis-tipis lah gitu. Ya, selanjutnya ini bakal jadi pengunjung terakhir yang bakal saya wawancarai. So, stay tune ya. Nah, ini pengunjung sama cosplayer yang terakhir yang bakal saya wawancara. Jadi sebelum dimulai boleh tolong perkenalkan diri dulu ke penonton. Namanya siapa? Nama aku Betty dari Jakarta Barat. Oke, ya, salam kenal ya. Ya, menurut Betty sendiri ini eventnya gimana? Eventnya seru banget sih, seru, juga rame, dan cuman venue-nya kurang luas. Oh, iya, kurang luas. Apalagi di bagian stage kurang luas. Iya, oke. Kelebihan sama kekurangan yang dirasa apa aja? Kelebihannya oke ya, karena banyak, walaupun outdoor nggak terlalu panas karena banyak pohon-pohon. Terus makanan minuman juga enak-enak. Kurangnya dari stage ada sih, venue-nya kurang luas aja. Oh iya, oke. 1 sampai 10 mau ngasih berapa? 8. 8 ya, oke. Ada pesan-pesan nggak buat panitia event ini? Mungkin buat panitia bisa nanti tahun depan kalau ada lagi bisa venue-nya lebih diperluas lagi. Terus untuk penukaran tiket dan pengecekan tes bisa langsung dipisah aja gitu. Oh iya. Oke. Itu tadi soal event. Sekarang saya mau nanyain soal ya percosplayan sih utamanya. Betty sendiri ini cosplay dari tahun berapa? Kalau aku baru banget, baru bulan Juni kemarin. Juni ya, di mana itu? Aku pertama turun cosplay itu di event Aino Uta di Glodok. Oh, di Glodok ya. Oh iya. Ini kan jadi Akane nih. Menurut Betty sendiri ini Akane gimana nih karakternya? Dia karakternya mungkin sedikit pick me ya. Pick me? Iya. Oh. Dia dari karakter sedikit pick me, kayak caper gitu sama orang. Caper ya? Iya. Ya sih. Cuma ya kalau dilihat dari masa lalunya emang agak kelam sih. Iya. Dia mencoba berusaha semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya dia malah kena hujatan netizen. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sih diselamatin sama Aqua. Iya, ini lagi nyari-nyari Aqua, belum nemu ini aku. Oh iya. Iya. Ya, ini juga saya emang susah sih kalau nyari Aqua di sini. Saya paling nemunya sih. Betul. Dari tadi nemunya Nanti di sponsornya di sini. Nanti ya gampang lah itu mah. Bisa disensor. Iya, gitu. Sebenarnya ini nyusahin kerjaan editor sih. Tapi nggak apa-apa, soalnya editornya saya. Iya, kan nggak apa-apa, biar kerja abangnya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya. Terus kalau tadi tuh saya mau nanyain soal coswalk gitu, cuma kayaknya karena baru, tapi atau enggak udah pernah belum kayak coswalk gitu? Belum pernah nyoba coswalk. Oke, gini deh. Pertama kali ke event kapan? Tanggal 25 Juni. Berapa? 25 Juni. 25 Juni di mana tuh? Di Glodok kan? Iya. Oh ya, artinya itu pertama juga kan ya? Iya. Oh iya. Oke ya, paling ya gitu aja. Makasih udah mau diwawancara ya. Iya, saya percaya ini akannya masih bisa dimaksimalin lagi kok. Iya, itu. Oke, ya itu tadi saya wawancara dengan Betty. Ya itu tadi saya ngawancarain pengunjung sama cosplayer yang ada di sini. Jadi menurut kalian gimana soal GJWI ini? Kalau seandainya kalian suka, kalian like aja. Kalau seandainya kalian ada kritik atau saran gitu, atau yang berpendapat juga pengalamannya di GJWI, silahkan komen. Kalau seandainya kalian pengen tahu updatean dari JVS Hunter, event-event yang dipost oleh JVS Hunter, silahkan subscribe kalau di YouTube, dan silahkan follow kalau di Instagram. Dan jangan lupa juga bawa video ini ke circle kalian ya. Oke, makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di event berikutnya, karena JVS can be fun. Dadah. Oke, ini request dari yang ini ya.